Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mila Apriliani dari kelas Manajemen H, NIM 34021902252. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas yang telah diberikan oleh dosen tentang materi analisis saham. Nah, di sini ada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknik ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kemudian, sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan, yaitu ada analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Nah, kita coba klik ini ya. Nah, kita cari analisis ekonomi. Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Jadi, kalau makro itu kan secara keseluruhan. Unsur-unsur makroekonomi yang biasa dianalisis melalui analisis ekonomi ini adalah faktor tingkat bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. Alasan mengapa kebijakan moneter dapat mempengaruhi return saham yang diterima dikarenakan oleh besar kecilnya tingkat jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang yang beredar semakin tinggi, maka terdapat kecenderungan meningkatnya kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan mendapatkan suplai uang yang lebih tinggi dari biasanya. Ketika suplai uang tinggi, maka kegiatan operasional yang bersifat profit-oriented juga akan meningkat dan otomatis akan membuat laba perusahaan meningkat. Nah, mungkin itu dari analisis ekonomi ya. Nah, kita kembali ke berikutnya, analisis industri. Kita cari ya di sini. Nah, kita klik yang ini. Analisis industri pada dasarnya adalah penilaian terhadap peluang dan ancaman lingkungan kompetitif yang dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Lingkungan kompetitif mempengaruhi profitabilitas sebuah industri yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap yang didapat perusahaan. Nah, itu dari analisis industri. Kemudian kita cari itu ada. Nah, untuk yang kedua ini ada analisis teknikal. Analisis teknik
atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau. Terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Analisis ini dapat menggunakan berbagai model dan dasar, misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antara pasar dan intrapasar, siklus, ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Nah, untuk yang kedua, kita akan menganalisis saham melalui TradingView ya. Kita klik. Nah, untuk tampilan awal di sini akan muncul seperti ini ya. Nah, kita kemudian ke chart terlebih dahulu ya. Nah, ini nih. Nah, kalau Anda ingin melihat ini pergerakan grafiknya ini, nah kalian bisa menggeser ya. Kemudian di sini saya akan mengklik yang pasar, kemudian saham. Nah, ini perusahaan-perusahaan terbesar berdasarkan cap pasar atau pasar saham Indonesia. Nah, di sini ada beberapa perusahaan seperti BCA, BRI, Telkom, Mandiri, Unilever, Astra, dan yang lainnya ya. Nah, untuk salah satu contoh di sini saya akan membuat contoh dari Bank BRI ya, BBRI ini kita. Nah, di sini pada terakhir ada 4.760 ya, persen perubahannya ada 1,93%. Perubahan 90% dan penilaian pembelian. Nah, ini untuk sektornya ini finansial. Kemudian neraca keuangan. Ada kinerja selain ikhtisar, kinerja, penilaian, di sini juga ada dividen, margin, laporan pendapatan, neraca keuangan, osilator, mengikuti tren. Nah, kita coba klik laporan keuangan. Nah, kita coba dari Bank BRI lagi ya. EPS ini ada 152,20 ya. EPS 152,16, diplusi 151 ya. EBITDA ini ada 0, keuntungan bruto juga 0, keuntungan bruto juga 0, pendapatan. Nah, pendapatannya ini besar ya. Ada 145,5
0,023. Nah, pendapatan tahunan ada 145 dan pendapatan keseluruhan ya ada 18.655. Nah, mungkin itu ya. Kita kembali ke awal. Nah, mungkin itu dari trending view. Oh, mohon maaf ininya. Kembali. Kita cari ya tadi filenya. Aduh. Nah, kemudian kita buka Google Finance. Nah, Google Finance ini bandingkan pasar di sini ada salah satu contohnya ada Unilever, BRI ya, Telkom, BCA dan yang lainnya. Nah, kita ambil contoh BRI. Nah, Bank Rakyat Indonesia ini dari hari ini ya. Hari ini lumayan naik ya kalau dikatakan naik, dan sekarang sahamnya 4.760. Ini untuk sahamnya. Dan saat ini cukup naik, ada di 1,93% per hari ini. Ya. Untuk per 5 hari ini juga naik, per 5 hari ada di 1,49%. Per 5 hari, per 1 bulan turun ya. Untuk per 1 bulan ada di 0,63%. Per 6 bulan juga ini naik ya. Per 6 bulan cukup naik, cukup tinggi. Ada di 49,22% dan sebagainya ya. Nah, penutupan sebelumnya ada di 4.670. Rentang hari ada 4 juta, dari 4.690 sampai 4.770. Sedangkan rentang tahun ada di 2.160 sampai 4.950. Kapitalis pasar ada di 587,13 T IDR ya. Volume ada 110,69 juta. Nah, dan ini ke bawahnya ada berita-berita ya, berita-berita tentang saham. Nah, ini ada performa finansial per kuartal atau ada juga tahunan ya. Di sini margin laba bersih 27,31%. Perubahannya turun dari pendapatan sampai kas di tangan itu perubahannya turun ya. Sedangkan di biaya pendapatan ini perubahannya naik di 27,73%. Nah, pendapatannya turun, pendapatan operasional turun, perubahan bersih tunai turun, kas di tangan turun, dan laba bersih juga turun di min 52,68%. Nah, itu ya. Itu contoh dari Google Finance di salah satu perusahaan BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Kita kembali ke soal.
Di sini saya akan masuk ke Binance Yahoo ya. Bisa diklik. Oke. Nih. Coba klik ini. Nah, untuk kemudian kita akan membeli saham dan menjual saham pada aplikasi Stockbit dan RTI. Oke, kita kembali ya. Kita buka aplikasi Stockbit terlebih dahulu. Enggak loading ya. Di sini saya sudah watchlist dari Bank Rakyat Indonesia. Kita klik ya. Kalian juga bisa menambahkan ya watchlistnya perusahaan lain, mau berapapun kalian silahkan. Cuman di sini saya ambil contohnya dari Bank BRI ya. Di sini sahamnya naik ya, ada di 4,760 dan naik ada di 1,93% per hari ini. Jika Anda ingin membeli saham, maka Anda klik buy yang di sini ya, klik buy. Nah, untuk per ada 1 bulan ini cukup naik ya, 1,93 sama 3 bulan, maksudnya 3 bulan ini naik juga ada di 11,21%. Ada per tahun ini tahun 14,15% dan sebagainya ya. Nah, di sini jika Anda ingin membeli saham ini, maka Anda tinggal klik buy yang ini ya. Nah, yang di kolom hijau ini ada tulisannya buy. Nah, kemudian kita buka aplikasi RTI. Nah, di sini kita masuk ke market langsung ya. Nah, ada IDX, Index Diary, Index Performance, Low High Grade, Investor Card, dan sebagainya ya. Kita coba buka trade di sini. Anda tinggal IDX Virtual Online ya, klik. Nah, karena di sini saya sudah bikin akun, di mana kalian kalau sudah membuat akun akan mengirim ke email kita. Nah, di email kita itu akan dikasih username, password, dan PIN untuk masuk ke sini. Ini saya juga sudah masuk ke email dan di sini saya akan mencoba login. Nah, ini nih. Kita akan masuk ke sini. Di tampilan awal, kita ada di order book, buy, sell atau menjual, membeli. Di sini ada ya order list, macam-macam ya. Nah, jika Anda ingin membeli saham, maka klik yang berkolom hijau. Jika Anda ingin menjual saham, maka mengklik yang merah. Di sini ada salah satu contoh Astra International Tbk. Kita coba klik buy ya. Nah, Astra International Tbk ini low-nya ada di 5625,
high 5800, open ada 5675. Nah, ini chartnya price, volume, frequency table. Ini ada price, volume, frekuensi di sini ya. Untuk price ada di 5625, volume 566, frekuensi 32. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan kata atau sebagainya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.